Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Luis, NIM 17040303. Di sini saya akan menjelaskan risiko-risiko yang terdapat pada lembaga simpan pinjam dan bagaimana cara mengatasi risiko-risiko tersebut. Risiko yang pertama adalah bila tiba-tiba yang meminjam dana lembaga pindah ke lembaga lain, maka lembaga simpan pinjam yang dipinjam tersebut akan mengalami kerugian. Cara mengatasinya adalah pihak lembaga simpan pinjam harus bisa membuat anggotanya nyaman, tidak pindah atau berhenti dari keanggotaan. Maka dari itu pihak lembaga menjalin hubungan yang baik dengan si peminjam tersebut, bahkan bisa menerapkan peraturan-peraturan yang bijak untuk memberikan rasa nyaman kepada peminjam tersebut. Risiko yang kedua adalah bila anggota lembaga ingin meminjam persediaan lembaga, tetapi yang meminjam tidak memiliki jaminan, hanya memberikan surat elektronik. Bila seperti itu, lembaga harus tegas dalam memberikan peraturan. Dalam peraturan diterapkan bahwa bila ingin meminjam dana ataupun barang, orang meminjam tersebut harus memiliki jaminan agar lembaga bisa mencari atau menghubungi orang tersebut bila waktu yang diberikan oleh pihak lembaga untuk mengembalikan barang yang dipinjam sudah habis. Risiko yang ketiga adalah lembaga takut bila peminjam dana pindah dari kontrakan atau rumah sehingga lembaga mengalami kerugian. Lembaga harus tahu di mana tempat tinggal peminjam, sehingga bila mengalami masalah bisa langsung menuju ke peminjam. Lembaga pun harus memberikan jaminan yang sifatnya penting dari si peminjam, sehingga peminjam tersebut tidak akan meninggalkan jaminan tersebut dan mengembalikan dana yang telah dipinjamkan. Sekian penjelasan dari saya. Selamat siang Pak, nama saya Yunsa Wijaya, NIM 1704030102. Hari ini saya akan membahas tentang risiko lembaga keuangan bagi akun kredit. Pertama, risikonya adalah terjadi kerusakan pada rumah yang sebelumnya sudah ditinggali oleh pelanggan yang sudah ditinggali sebelumnya. Ketika kita ingin menjualnya kembali dan terlihat ada kerusakan pada rumah, otomatis kita akan mengeluarkan kas untuk memperbaiki rumahnya agar bisa ditinggali oleh pelanggan yang lain lagi. Yang kedua, yang secara umum ini adalah COVID-19. Karena banyak pelanggan yang meminta diskon atau menunda pembayarannya, otomatis terjadi kerugian karena uang kas yang masuk sangatlah sedikit. Yang ketiga, wilayah dari penjualan rumahnya. Jika wilayah itu tidak diminati sama sekali oleh pelanggan yang lain yang udah kita anjurkan untuk membeli rumah di sana, otomatis kita yang memodalkan untuk membeli rumah di sana menjadi rugi karena tidak ada satupun pelanggan yang ingin meninggali tempat tersebut. Yang keempat, perawatan rumah. Perawatan rumah pasti dilakukan karena yang pertama, kalau jika tidak ada pelanggan yang membeli, kita pasti akan tetap melakukan perawatan rumah itu agar layak dihuni. Yang kelima, event di mall. Kalau kita ingin memasarkan tentang perusahaan kita, otomatis kebanyakan melakukan event mall. Tapi kalau misalnya banyak pelanggan yang tidak membeli atau tidak berminat, otomatis uang yang dikeluarkan di event mall itu menjadi percuma. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Putri Milenia dengan NIM 17040307. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko dalam bank umum. Nah, pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Yang pertama yaitu kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit. Yang ketiga adalah penerapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang keempat, struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. Yang kelima, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Yang keenam adalah kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, review yang efektif, independen, dan objek terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank.
Yang ke-8, pengujian dan review yang memadai terhadap sistem informasi manajemen. Yang ke-9, dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. Yang ke-10, verifikasi dan review secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Identifikasi, pengukuran, dan pemantauan dan pengendalian dalam manajemen risiko di perbankan. Nah, yang pertama itu adalah identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi merugikan bank. Nah, yang kedua, pengukuran risiko. Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengatur profil risiko bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Pemantauan dan limit risiko, yaitu evaluasi dan pelaporan. Pengendalian risiko, yaitu pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Sistem pengendalian intern diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan aturan Prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko diperlukan untuk menyediakan informasi manajemen secara tepat waktu, laporan kondisi keuangan bank, aktivitas fungsional, dan eksposur risiko. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen klasifikasi risiko. Klasifikasi risiko terbagi empat, yaitu risiko operasional, risiko bahaya, risiko finansial, dan risiko strategi. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu tentang klasifikasi risiko tersebut. Yang pertama, risiko operasional. Risiko operasional yang risiko muncul akibat tidak sempurna dari lingkungan perusahaan, beberapa perbuatannya seperti pengelola dan pengelola. Sebagai contoh, perusahaan selalu berusaha memperbaiki sistem prosedur atau proses